Assalamualaikum. Hai teman-teman, udah pada tahu nggak sih perjalanan obat sediaan rektal dalam tubuh? Nah, pasti banyak yang belum tahu kan? Kami di sini akan menjelaskan bagaimana perjalanan obat sediaan rektal mulai dari penyerapan hingga obat bisa mencapai sirkulasi sistematik. Langsung saja ya teman-teman ke pembahasannya. Selamat belajar dan menyaksikan. Bentuk sediaan relatif besar dapat ditampung dalam rektum. Rute rektal aman dan nyaman bagi pasien usia lanjut dan muda. Pengenceran obat diminimalkan karena volume cairan residu rendah. Rektum umumnya kosong. Adjuvan absorpsi memiliki efek lebih jelas daripada di saluran pencernaan bagian atas. Enzim degradatif dalam lumen rektal berada pada konsentrasi yang relatif rendah. Terapi dapat dengan mudah dihentikan. Eliminasi lintas pertama atau first pass elimination obat oleh hati dihindari sebagian. Rute rektal sering digunakan ketika pemberian bentuk sediaan melalui mulut tidak sesuai. Misalnya, dengan adanya mual dan muntah pada pasien tidak sadar jika menderita penyakit pencernaan bagian atas yang dapat mempengaruhi absorpsi obat, atau jika rasa obat tidak menyenangkan atau labil asam. Selanjutnya yaitu absorpsi obat dan pencegahan metabolisme lintas pertama. Ada beberapa faktor yang harus diatasi untuk obat yang akan diserap setelah pemberian rektal. Jika obat diberikan sebagai suppositoria, pelelehan atau pencairan basis harus terjadi, dan tahap ini sebagian akan menentukan penyebaran dosis melalui rektum. Obat juga harus larut dalam cairan rektum terbatas yang telah diperkirakan antara 1 ml dan 3 ml. Jumlah obat yang tersedia untuk absorpsi dapat berkurang banyak dengan degradasi oleh isi lumen, absorpsi isi luminal, dan deprekasi. Obat juga harus berdifusi melintasi air yang tidak teraduk dan lapisan mukosa yang berdekatan dengan epitel. Obat dapat diserap di sel epitel atau melalui jangkauan yang rapat, dan itu hanya dapat terjadi melalui transportasi. Jika obat dikirim ke bagian atas rektum lalu diangkut ke dalam sistem portal, maka akan terjadi metabolisme lintas pertama di hati. Salah satu cara untuk menghindari metabolisme lintas pertama adalah dengan memberikan obat ke bagian bawah rektum. Prinsip sederhana ini agak rumit oleh keberadaan anestesis yang tidak memungkinkan tujuan yang tepat dari daerah yang mengalir ke portal dan sirkulasi sistemik. Kenaikan 100% dalam ketersediaan lignokain menunjukkan ketika diberikan rektal bukan oral, dan itu dihitung bahwa fraksi rata-rata yang diberikan rektal dosis yang lolos dari metabolisme lintas pertama adalah 57%. Obat lain yang memiliki metabolisme lintas pertama yang tinggi, contohnya seperti salisilamid dan propanolol, tidak menunjukkan peningkatan bioavailabilitas yang besar bila diberikan melalui rektal. Namun, hal ini mungkin karena absorpsi yang tidak lengkap, karena obat ini menunjukkan bioavailabilitas yang jauh lebih besar bila diberikan rektal daripada oral kepada tikus. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk sediaan untuk pengantaran rektal. Yaitu obat dapat diberikan dalam beberapa bentuk sediaan melalui rute rektal. Bentuk sediaannya yang biasanya adalah suppositoria, baik suspensi padat atau emulsi padat, sedangkan kapsul gelatin yang diberikan rektal dapat berisi formulasi cair. Lalu mikroenema memiliki volume antara 1 dan 20 ml dan makroenema 50 ml atau lebih, yang keduanya dapat diberikan baik sebagai larutan atau suspensi. Suppositoria dan suspensi adalah formulasi yang paling banyak digunakan dan telah menunjukkan karakteristik pelepasan yang tergantung pada faktor fisiologis, sifat fisikokimia obat, basis suppositoria, dan lingkungan lokal di dalam rektum. Secara umum, larutan berair dari obat diserap lebih cepat dalam rute rektal daripada rute oral, tetapi absorpsinya biasanya lebih lambat dengan formulasi tak berair karena terbatasnya jumlah air yang tersedia untuk disolusi obat. Lalu eksplorasi penggunaan pelepasan terkontrol ke rektum.
itu untuk mencapai penghantaran obat yang berkepanjangan dan berkelanjutan terus dilakukan. Penelitian dilakukan menggunakan suatu perangkat pendorong secara osmosis dan menjadi osmosis dengan karakteristik perlepasan organol. Ini tampaknya menjadi sistem penghantaran yang menjanjikan untuk obat-obatan seperti nifedipin yang secara efektif mengurangi tekanan darah tanpa efek samping yang tidak diinginkan dari peningkatan detak jantung. Lalu sistem hidrogel yang mendekati penghantaran order juga telah digunakan untuk menghantarkan morfin secara rektal. Distribusi atau penyebaran bentuk sediaan rektal. Aktivitas penyakit di kolitis ulceratif tidak berpengaruh pada sifat penyebaran dari volume yang diberikan memiliki efek yang signifikan. Sekitar 30 enema atau suntikan yang tertinggal di kolon sigmoid sekitar 99% dan 60 milienema didistribusikan melalui rektum sigmoid sekitar 61% dan kolon menurun 15%. Akibatnya, tampak bahwa peningkatan volume yang diberikan menyebabkan dosis untuk menyebar lebih efektif ke dalam kolon. Selanjutnya ada obat-obat yang dapat diberikan secara rektal, yaitu antikonvulsan. Satu-satunya cara yang paling efektif untuk pengobatan epilepsi atau kejang berseri adalah memberikan obat antikonvulsan secara intravena. Namun, masalah teknis yang terkait dengan pemberian intravena mendorong bentuk sediaan rektal sebagai alternatif praktis. Pemberian sediaan rektal selain efektif dan aman juga dapat diberikan oleh keluarga di rumah. Selanjutnya ada obat praoperasi dan induksi anestesi. Obat praoperasi biasanya diberikan parenteral, namun rute penghantaran yang lebih dapat diterima, terutama untuk anak-anak. Pemberian rektal midazolam menghasilkan efek penenang memuaskan 30 menit setelah pemberian untuk anak-anak. Pemberian rektal secara berangsur-angsur dari larutan midazolam hidroklorida 5 mg per liter dengan 0,3 mg per kilogram pada suka relawan sehat menghasilkan bioavailabilitas sekitar 50%. Namun studi metabolik menyarankan bahwa absorpsi rektal lengkap dari obat induk tidak melalui metabolisme lintas pertama. Absorpsinya cepat, Tmax rata-rata menjadi 31 menit dan Cmax mencapai 120 mikrogram per liter. Selanjutnya ada analgesik dan antiartritis. Pemberian oral narkotika analgesik dalam pengobatan nyeri pasca operasi dan kanker sering dibatasi oleh mual dan muntah atau kondisi pasien yang lemah. Studi menunjukkan bahwa morfin yang diberikan secara rektal memberikan bioavailabilitas yang bervariasi jika dibandingkan dengan injek intramuskular. 30-70% bila diberikan dalam gel mengandung pati dan 40-88% dari lemak suppositoria yang keras. Meningkatnya pH mikroenema morfin rektal dari 4,5 ke 7,4 secara signifikan meningkatkan laju absorpsi. Hidrogel juga telah digunakan untuk berhasil menghantarkan morfin, menghasilkan konsentrasi plasma yang lebih rendah dan lebih berkelanjutan daripada morfin intramuskular yang diberikan sesuai permintaan. Saya akan meneruskan presentasi dari Peggy. Antiemetik yang diberikan oral mempunyai kelemahan dan telah diteliti alizafrid, promethazine, dan metoclopramid yang diberikan secara rektal. Pemberian rektal alizafrid sebagai suppositoria dalam basis yang tidak spesifik mengakibatkan bioavailabilitas rata-rata 61% relatif terhadap dosis bolus intravena. Antara alizafrid dan promethazine memiliki profil absorpsi dan pemberian rektal jauh lebih lambat dibandingkan dengan oral atau intramuskular.
Selain itu, promethazine menghasilkan iritasi rektal yang signifikan. Senyawa antibakteri yang pertama, metronidazole, digunakan secara luas dalam pencegahan dan pengobatan infeksi bakteri anaerob. Yang kedua, untuk alasan praktis dan ekonomis, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan formulasi metronidazole rektal. Dan yang ketiga, suspensi berair diabsorpsi dengan cara terapi tidak sempurna. Selanjutnya santin. Absorpsi teopilin dari larutan rektal mirip dengan absorpsi larutan oral dan umumnya terjadi dengan cepat dan secara sempurna. Namun, absorpsi dari supositoria dapat bervariabel dan tidak lengkap. Menariknya teopilin diabsorpsi dengan baik ketika dihantarkan dalam perangkat penghantar rektal osmotik meskipun fakta bawah tingkat air yang tersedia di rektum sangat rendah. Selanjutnya yaitu ada obat untuk penyakit radang usus. Obat yang pertama yaitu ada mesalazine, di mana bagian aktif dari sulfasalazine yang secara lokal digunakan dalam pengobatan penyakit radang usus. Mesalazine dibebaskan dari obat induk yang diberikan secara oral dalam kolon dengan memisahkan bakteri dari ikatan enzim. Hal ini sering dihantarkan oleh enema, terutama pada pasien dengan kolitis ulceratif distal kolon. Karena efek samping dari sulfasalazine oral dianggap berasal dari gugus sulfapiridin, maka formulasi spesifik kolon yang telah dikembangkan memiliki bioavailabilitas sistemik rendah tanpa gugus sulfapiridin. Selanjutnya yaitu ada obat aktif kardiovaskular. Penghantaran obat rektal laju dikendalikan nifedipin oleh perangkat penghantaran osmotik dalam relawan sehat menghasilkan konsentrasi plasma steady state dengan laju input rendah dalam menurunkan tekanan darah tanpa refleks takikardia bersamaan. Iritasi dan kerusakan rektal. Apabila obat rektal jangka panjang telah dilaporkan menyebabkan iritasi, pendarahan rektal, rasa sakit, dan bahkan ulserasi, supositoria ergotamin tartrat yang digunakan pada kisaran dosis 1,5 sampai 9 mg selama periode antara 1 sampai 8 tahun dapat menghasilkan kerusakan rektal, mungkin karena iskemia mukosa yang dihasilkan oleh alkaloid. Yang terakhir yaitu ada iritasi dan kerusakan rektal, ulserasi rektal dan stenosis juga telah dilaporkan pada pasien yang menggunakan supositoria mengandung dextropropoxifen, paracetamol, aspirin, kafein, karbromal, bromisofal, dan kodein fosfat. Kerusakan rektal muncul hanya terjadi setelah penggunaan supositoria setiap hari dalam jangka panjang, dan juga aspirin, ergotamin, dan paracetamol juga menyebabkan masalah yang sama juga. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana perjalanan obat sediaan rektal di dalam tubuh? Ada contoh obat-obatannya juga yang bisa kita ketahui. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat ya teman-teman.